recommend more complex carbohydrates. I recommend you shut the fuck up. I don't know, but it's never been dear. Just for a little while. Halo sobat rebahan, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Sehat? Gimana? Masih main judai padahal uang pas-pasan? Pengangguran lagi? Blok? Kembali lagi bersama gua Al di channel Sekilas Sinema. Sebuah film horor absurd berjudul Jennifer's Body tahun 2009 menceritakan tentang seorang wanita cantik, seksi, yang setiap minggunya harus melakukan sebuah ritual pengencrotan agar tetap terlihat menawan. Tanpa banyak berbasa-basi lagi, tapi sebelum masuk ke filmnya, gua sarankan kalian untuk mengeluarkan terlebih dahulu tangan kalian dari celana dalam, kunci pintu kamar mandi. Gua Al, let's the movie. Welcome to the Mental Olympics. Berlatar belakang di sebuah rumah sakit jiwa, kita akan diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Nedy. Entah bagaimana Nedy bisa masuk rumah sakit jiwa ini, namun yang jelas di sana Nedy seringkali berbuat onar, menghajar para perawat, dan karena hal itulah Nedy tak jarang dimasukkan ke dalam ruang isolasi. I recommend more complex carbohydrates. I recommend you shut the fuck up. Kemudian kita akan dibawa flashback beberapa bulan yang lalu, tepatnya di sebuah desa bernama Devil Castle yang dikenal dengan air terjun anehnya. Di sana kita akan diperkenalkan dengan seorang wanita cantik, seksi, hyper bernama Jennifer. Jennifer sendiri adalah sahabat dekat Nedy. Ini Nedy sebelum masuk rumah sakit jiwa, di mana Nedy terlihat seperti orang polos, berbeda dengan Jennifer yang terlihat centil. There's Jennifer. Associate with a dork like me. Wear something cute, okay? Saat berada di sekolah, Jennifer mengajak Nedy untuk menonton konser band Love Folders nanti malam. Dan pada saat itu, meskipun Nedy sudah memiliki pacar, Nedy terlihat lebih memprioritaskan Jennifer ketimbang pacarnya. Malam harinya saat Nedy sedang bersiap-siap pergi bersama Jennifer, di sana kita akan diperkenalkan dengan pacar Nedy bernama Chip. Saat itu Chip menitip pesan kepada Nedy untuk tidak bermacam-macam, apalagi selingkuh sama om-om yang kemana-mana pakai kemeja kotak-kotak. All mine. Stop kidnapping my girlfriend. Sesampainya Nedy dan Jennifer di tempat tujuan, di sana ternyata banyak rekan sekolah mereka. Bahkan saat baru sampai di sana, kita akan melihat Jennifer yang sedang digodai dengan teman sekolahnya bernama Roman. Tak menanggapi hal itu, Jennifer lebih terfokus dengan vokalis band Love Soldiers. Beliau bernama Nikolai. Saat itu Jennifer mencoba mengajak Nikolai berbincang, bahkan bersikap genit di depannya. Yeah, I've heard about you. Amazing. Setelah perkenalan singkat tersebut, Jennifer berinisiatif untuk mengambilkan Nikolai seloki minuman. Dan pada saat itu, Nedy mendengar Nikolai dan rekan bandnya sedang membicarakan Jennifer. Apakah Jennifer masih perawan atau tidak? Mendengar hal itu, Nedy sontak menegur mereka dan berkata, "Yang kalian bicarakan adalah sahabatku. Jelas dia bukan cewek murahan yang bisa dipakai dengan modal maca segelas." Nikolai, I didn't know you had feelings. Sleeping with creeps like you. Kemudian Nedy pun memperingati Jennifer untuk tidak terlalu over dengan band Love Soldiers.
karena mereka bukanlah orang baik. Namun Jennifer yang keras kepala mensebodoh amatkan omongan Nedy dan akan tetap berbuat caper di depan mereka. I'm not even a backdoor virgin. God. Saat band Lost Order sedang menyanyikan lagu-lagu mereka, tiba-tiba kobaran api muncul di tempat tersebut yang membuat keadaan di sana seketika ricuh. Bahkan beberapa orang terlihat tak bisa menyelamatkan diri dari sana. Namun Jennifer dan Nedy beruntung bisa keluar dari sana. Setelah mereka berhasil selamat, kita bisa melihat Jennifer dengan tatapan kosong. Tak lama kemudian Nicole kembali menghampiri Jennifer dan mengajak Jennifer untuk ikut bersama mereka. Awalnya Nedy sempat melarang Jennifer, namun Jennifer membentak Nedy dan mengatakan untuk tidak ikut campur dengan urusannya. Let's go, Jennifer! Please, I'm starving. Nedy, stop it. Just Sesampainya Nedy di rumah, Nedy pun langsung menelpon Chip dan menceritakan semuanya kepada Chip. Tak lama kemudian bel rumah Nedy berbunyi. Namun saat Nedy mencoba memeriksanya, tidak ada siapa-siapa di depan rumahnya. Karena penasaran, Nedy pun mencoba menelusuri rumahnya. Dan tiba-tiba ya, kita akan melihat Jennifer dengan wajah yang sudah babak belur. Bahkan pada saat itu, Jennifer bertingkah aneh seperti orang yang sedang kerasukan roh jahat. Tidak hanya itu, Jennifer juga sempat memuntahkan cairan hitam yang begitu banyak. Dan setelah itu, Jennifer pun pergi dari sana. Keesokan harinya di sekolah, saat Nedy sedang bengong memikirkan kejadian semalam, tiba-tiba Jennifer muncul berbeda dari yang kita lihat semalam. Melihat hal itu, Nedy sontak menceritakan tentang kejadian semalam. Jennifer yang mendengar hal itu berkata, mungkin saja Nedy sedang halu tadi malam. You're alright. Yeah, why wouldn't I be? People died, Jennifer. Sepulang sekolah, Nedy pun menceritakan hal yang sama kepada Chip. Namun Chip juga mengatakan hal yang sama seperti Jennifer. Di sisi lain, kita akan melihat Roman, pria yang menggoda Jennifer pada awal film tadi, yang terlihat murung karena Roman kehilangan sahabatnya pada insiden kebakaran tempo lalu. Tak lama kemudian Jennifer pun mendatangi Roman. Entah angin apa yang menyambar Jennifer, tapi yang jelas pada saat itu Jennifer tanpa berbasa-basi langsung menggoda Roman. Bahkan bertikat centil. Yang pasti kalau gue juga ada di posisi Roman, tit-tit gue langsung bangun pada saat itu. Just for a little while. Untuk lanjut ke adegan selanjutnya, mereka pun memutuskan untuk pindah tempat ke tengah-tengah hutan. Saat sedang gairah-gairahnya, Roman sempat menyadari ada hal yang janggal. Karena pada saat itu, berbagai macam hewan terlihat sedang mengelilingi mereka. Benar saja, tiba-tiba Jennifer bertingkah aneh. Dan kemudian Nope. loh, kok ada apa ini? Sementara di sisi lain, salah seorang guru mendengar teriakan Roman dari dalam hutan. Awalnya sang guru menganggap bahwa Roman sedang meluapkan emosinya karena baru kehilangan sahabatnya. Namun saat sang guru tersebut mengecek ke sana, beliau melihat keadaan Roman yang telah tewas sangat mengenaskan. Virgin Mother. You hear me, you bastard? I don't know, but it's never been dear.
Singkat cerita, sejak insiden kebakaran sampai kematian Roman, keadaan di desa Devil Cartel nampak terpuruk. Beberapa orang mulai gelisah, bahkan Devil Cartel sempat jadi perbincangan trending pada saat itu. Had burned to the ground, and our star linebacker was so. Kembali ke Jennifer dan Neddy, di mana pada saat itu kita bisa melihat tampilan Jennifer yang nampak kusut, seperti orang yang sedang memikirkan tagihan pinjol. Sepulang sekolah, seorang pria bernama Colin nampak menghampiri mereka. Maksud tujuan Colin menghampiri Neddy dan Jennifer adalah Colin ingin mengajak Jennifer berkencan nanti malam. Merespon hal itu, Jennifer tak berpikir panjang dan menyuruh Colin untuk datang ke rumahnya dan tidur bersamanya nanti malam. Mau? I'll text you my address. Malam harinya kita akan melihat Neddy dan Chip yang sedang berduaan di kamar. Dan sudah jelas, ya, adegan raba-meraba, tindih-menindih, colok-mencolok pun terjadi pada saat itu. Sementara di sisi lain, kita akan melihat Colin yang nampak sangat bersemangat menuju rumah Jennifer. Akan tetapi, Colin nampak merasa aneh karena daerah rumah Jennifer seperti perumahan KPR subsidi yang tidak ada peminatnya, sepi dan juga seram. Saat sudah sampai di titik lokasi, Colin pun langsung masuk ke sebuah rumah yang diduga milik Jennifer. Pelan-pelan Colin menelusuri tempat tersebut. Sampai Colin tiba di sebuah ruangan yang sudah dihiasi dengan banyak lilin. Tak lama kemudian Jennifer pun muncul. Dan tanpa drama, Jennifer langsung menyosor Colin pada saat itu. This is our house. Me and Daddy. Sama seperti dengan roman sebelumnya, saat Colin sedang bergairah-gairahnya, Jennifer seketika berubah menjadi iblis yang sangat menyeramkan. Sampai di sini, kalian pasti bertanya-tanya, loh ada apa ini? Sabar ya, gua juga belum tahu. Tapi nanti semua akan terungkap dengan sendirinya. No way. Kembali ke Neddy dan Chip yang sedang asik bercocok tanam. Tiba-tiba Neddy merasakan hal yang janggal. Bahkan Neddy melihat penampakan Jennifer dan para korbannya. Karena hal itulah Neddy terlihat shock dan bergegas pulang. Neddy, what's wrong? Tidak hanya gangguan itu yang Neddy dapatkan, saat dalam perjalanan pulang, Neddy sempat menabrak sosok Jennifer yang pada saat itu mirip seperti sosok Jennifer yang kita lihat pada awal film tadi. Setibanya Neddy di rumah, Neddy masih nampak shock dengan apa yang terjadi. Saat Neddy masuk ke kamarnya dan ingin tidur, tiba-tiba Jennifer sudah berada di sebelahnya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hi. Your bed when we have slumber parties. Sedikit terjadi drama. Setelah itu Jennifer menceritakan tentang dirinya yang sempat dibungkus oleh band Lost Soldiers tempo lalu. Singkatnya, pada saat itu Jennifer dibawa oleh mereka ke air terjun yang terkenal di desa tersebut untuk dijadikan persembahan tumbal agar band Lost Soldiers semakin terkenal. Big Loser or... Wait a second, I just thought of something. Akan tetapi karena ritual tersebut membutuhkan wanita perawan, sedangkan Jennifer ternyata sudah tidak perawan sejak masih SMP. Sehingga ritual tersebut tidak 100% berhasil. Dan jadinya sang iblis justru bersemayang di tubuh Jennifer dan rutin meminta korban paling tidak seminggu sekali. Atau jika tidak, Jennifer akan mengalami penuaan dalam kurung jelek. Jennifer pun memberitahu Neddy bahwa dia tidak perlu khawatir karena Jennifer tidak akan menyakitinya.
Singkat cerita, di sekolah, Nedi pun menceritakan semuanya kepada Chip. Dan juga karena sebentar lagi di desa ini akan ada pesta dansa tahunan, Nedi melarang Chip untuk pergi ke sana. Merespon hal itu, Chip pun nampak ragu dengan apa yang Nedi katakan. Dan dari sinilah hubungan asmara mereka terlihat renggang. Promise me you're not gonna go. I'm not your guy anymore. Gave a kick, I gave a slap. Kemudian kita akan melihat orang-orang yang mulai mempersiapkan diri untuk pergi ke pesta dansa tahunan. Sementara Jennifer terlihat mulai pucat, yang menandakan Jennifer membutuhkan mangsa sesegera mungkin. Saat acara pesta dansa dimulai, kita akan melihat suasana di sana yang begitu meriah. Dan juga di sana, Nedi nampak sedang mencari Jennifer untuk memantau pergerakannya. Di sisi lain, kita akan melihat Chip yang sedang OTW menuju pesta dansa. Dan pada saat itu, Chip tak sengaja bertemu dengan Jennifer. Tanpa berbasa-basi, Jennifer pun langsung menceritakan tentang keburukan Nedi di depan Chip. Bahkan di sini, Jennifer menfitnah Nedi bahwa Nedi seringkali melakukan seks bebas dengan pria-pria lain. Gila ya mulut wanita. Bodohnya, Chip justru percaya dengan perkataan Jennifer. Dan setelah itu, mereka mulai melakukan adegan dewasa. More than I've ever had the guts to admit. Needy didn't deserve a boy. Karena tempat mereka saat ini terlalu terbuka, Chip mengajak Jennifer untuk pergi ke tempat lain. Sementara di sisi lain, Nedi yang saat ini berada di pesta mulai merasakan hal aneh. Dan karena hal itulah, Nedi bergegas pergi ke rumah Chip. Akan tetapi saat Nedi bertemu dengan ibu Chip, ternyata Chip tidak ada di rumah. Mendengar hal itu, Nedi bergegas kembali pergi mencari Chip. Anita? Kembali ke Jennifer dan Chip, di mana saat ini mereka berada di sebuah tempat seperti bekas kolam renang. Dan di sana, saat mereka ingin melanjutkan ke adegan lebih lanjut, Jennifer tiba-tiba menyerang Chip sama seperti sebelum-sebelumnya. Beruntungnya tak lama kemudian Nedi datang ke sana berkat teriakan Chip yang ia dengar. Saat melihat Jennifer dalam mode iblisnya, Nedi langsung membantu Chip pada saat itu. Nedi dan Jennifer pun sempat terlibat adu mulut, saling melontarkan kata-kata pedas ala ibu-ibu di kampung gua. Dan saat Jennifer ingin mendekati Nedi, Chip yang terlihat sekarat masih mampu mengcover Nedi, menusuk Jennifer. Dan karena hal itu, entah kenapa Jennifer terlihat kesakitan dan bergegas pergi dari sana. I am going. Kemudian Chip yang sekarat karena serangan Jennifer meminta maaf kepada Nedi karena dirinya sempat tidak percaya dengan omongan Nedi. Dan setelah itu Chip menutup usianya yang membuat Nedi terlihat sedih pada saat itu. Nedi yang tak terima karena kekasihnya tewas memutuskan untuk pergi ke rumah Jennifer, melabraknya, bahkan berniat untuk membunuh Jennifer. Saat itu Jennifer terlihat sedang santai dan tiba-tiba Nedi datang ke sana menyerang Jennifer. Meskipun awalnya Nedi sempat kewalahan, Nedi bisa membunuh Jennifer dengan menusukkan pisaunya tepat di jantung Jennifer. Tak lama dari itu, ibu Jennifer datang ke kamar Jennifer dan melihat Jennifer anaknya telah tewas di tangan Nedi. Karena hal itulah Nedi kini berada di rumah sakit jiwa. Dan kini Nedi dianggap gila oleh semua orang.
Tapi ternyata pada perkelahian Nedy dan Jennifer terakhir tadi, Jennifer sempat menggigit Nedy yang membuat Nedy memiliki sedikit DNA kekuatan dari sang iblis yang bersebayang di tubuh Jennifer. For instance, most occult scholars don't know this. Terakhir, kita akan melihat Nedy yang sangat dengan mudah melarikan diri dari rumah sakit jiwa. Lalu kemudian Nedy berencana untuk pergi ke kota dengan niat membasmi semua personil band Lost Soldiers. Film pun selesai. Tasmat. Secara keseluruhan, film ini memang tidak masuk akal sehat, logika. Tapi jika kita kesampingkan tema pada film ini, kita bisa belajar banyak dari film ini. Salah satu contohnya, orang yang kita anggap sahabat, orang terdekat, adalah musuh kita yang sebenarnya. Sehingga pesan moral yang bisa kita ambil dari film ini adalah pisau yang paling tajam biasanya berasal dari dapur sendiri. Itu gua Al mewakili seluruh Mimi Sekilas Sinema mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sayonara. Sobat Rebahan.